Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada mau ngambil zakat ya? Iya, Haji. Alhamdulillah, tahun ini kelihatannya yang nerima zakat makin dikit nih ya. Masih banyak Pak Haji, yang lainnya udah pada pulang. Kenapa pulang? Kelamaan nungguin zakat fitrahnya. Masya Allah. Jambrong mah Hafid kemana? Mestinya udah bagian zakat nih. Belum nongol Pak Haji, masih dandan kali. Cepetan dong Pak Haji, anak bini udah nunggu ini di rumah. Ini kebetulan gue baru dapat duit nih. Kalau ada yang mau ngambil zakat duluan, gue bisa kasih dari duit gue. Siapa yang mau duluan? Makasih Pak Haji. Habis dong duitnya Pak Haji. Buat Pak Haji gimana? Lo gak usah pikirin gue masih muda. Banyak yang nawarin gue main sinetron. Cepet dapat duitnya. Makasih Pak Haji. Pak Haji bisa aja Pak Haji ya. Makasih Pak Haji ya. Ya, sama-sama. Terima kasih lo menerima zakat gue pada ya. Lo pada ngapain aja sih? Lagi sholat duha Pak Haji. Sekalian jikir Pak Haji. Lo udah tahu belum kalau orang-orang pada nungguin pembagian zakat? Udah. Kalau lo tahu kenapa dibiarin? Orang nerima sodakoh aja udah malu, apalagi pakai disuruh nunggu. Pak Haji kan yang ngajarin. Selama bulan puasa kita nih mesti memperbanyak sholat sunnah. Kita nih sibuk ngurusin orang banyak. Sampai nggak sempet ngejalanin sholat sunnah. Ya Pit ya? Oh. Habis itu kan lo bisa sholat. Lo mesti bisa atur waktu. Time management. Kalau nggak salah pernah gue ajarin sama lo. Kalau kita mendirikan sholat, bukan berarti mengabaikan kepentingan orang banyak. Sebaliknya begitu. Semuanya mesti seimbang. Paham? Paham Pak Haji? Paham. Kalau paham, kenapa masih pada bengong di sini? Kebagian. Bu, Masya Allah. Alma. Alma, jangan begitu dong. Ini meja kerjanya Kak Sabrina. Nanti orangnya marah kalau lihat meja kerjanya diacak-acak. Alma juga lagi kerja kayak Tante Sabrina. Iya, tapi nanti aja kalau orangnya udah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa Pak Haji? Alma nggak gantiin pekerja. Habis lo berdua pada kagak ada. Kemana aja sih? Terus segini baru datang. Kalau ada keperluan ngomong dulu, telepon kan bisa. Jadi ada yang nungguin kantor. Iya Pak Haji. Iya Pak Haji, maaf. Alma ngapain sih? Oh diem aja sih. Katanya mau bantuin Tante Sabrina. Yuk. udah kelar Pak Haji. Iya. Nah. Pak Haji kayaknya hari ini nggak oke nih Bang. Saya sama Sabrina kena semprot. Alma juga? Enggak sayang, Pak Haji nggak marah sama Alma. Pak Haji marah sama Alma. Masa Alma kerja kayak Tante Sabrina dimarahin? Alma. Lari. Kita main bola yuk. Alma
pengen ketemu sama mama sama papa. Gue nggak marahin dia, Sam. Demi Allah, enggak. Tapi Alma jadi takut, Pak Haji. Abis Pak Haji marahin semua orang sih. Maafin Pak Haji ya sayang ya. Ya, Pak Haji nggak marah kok. Nggak apa-apa. Tuh, biar coba lihat tuh. Sebenarnya Pak Haji kenapa sih? Ini cuman soal cara ngedidik anak. Kadang-kadang kita mesti tegas sama anak-anak supaya mereka perhatiin apa yang kita ajarin. Ini kalau saya perhatiin nih ya, kalau mau lebaran aja, deket aja mau lebaran nih, Pak Haji kelakuannya aneh-aneh aja. Kesepian kali dia, Pit. Sebentar lagi dia kan bakal kita tinggalin. Pak Ustadz, Ameka Sabrina, bakal punya anak. Nah dia, siapa yang ngurusin? Siapa yang ngerawatin? Itu yang bikin dia uring-uringan. Masuk akal juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kapan datang, Mbak? Tadi malam. Itu siapa? Cantik sekali. Sini, Sam. Sayang. Alma. Anak yatim piatu dari kampung sebelah. Mulai sekarang, Pak Haji nggak boleh kehilangan kesempatan. Pak Haji harus ketemu Pak Ustadz Jidan sekarang nih. Iya, harus ketemu Pak Ustadz. Iya, harus ketemu Pak Ustadz. Iya, tuh harus ketemu Pak Ustadz. Ya, harus ketemu Pak Ustadz. Apa kabar, Pak Haji? Alhamdulillah baik, De Sofia. Bagaimana kabarnya, De Sofia? Saya sedih sekali memikirkan Wulan, Pak Haji. Rasanya saya ingin sekali membawa dia lari dari rumah papanya. Tapi saya sadar bahwa apa yang akan saya lakukan menambah masalah buat saya. Apalagi Wulan cukup bahagia di sana. Apa yang harus saya lakukan, Pak Haji? Apa yang harus Dek Sofia lakukan? Apa yang Dek Sofia dapatkan? Saya tidak mengerti, Pak Haji. Dek Sofia mengajak saya menikah supaya punya kekuatan mengambil Wulan dari bapaknya. Saya bersedia. Tapi apa yang Dek Sofia dapatkan? Nol. Karena pengacara kita bingung. Pekerjaan saya sebagai pengurus masjid ingin dimasukkan dalam kategori profesi apa. Semua berantakan. Apakah selama ini Papa Wulan melarang Dek Sofia bertemu dengan Wulan? Tidak, Pak Haji. Nah, jadi suatu saat nanti Dek Sofia pasti akan bertemu dengan Wulan. Berkumpul kembali dengan putri yang Dek Sofia cintai. Jadi apa yang dikhawatirkan? Sementara di dalam sana ada seorang anak yatim piatu yang lebih memerlukan kasih sayang seorang ibu seperti Dek Sofia. Dia tidak punya ayah yang melindungi, kehilangan ibu yang mengasihi.
Percuma. Pak Haji sekarang lagi nggak bisa diapa-apain. Zidan saranin jangan inisiatif apa-apa dulu. Tadi aja Zidan hampir dibunuh. Padahal Zidan nggak salah apa-apa. Daripada suntuk, kita jalan-jalan aja yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustad, aduh, kenapa ngikut tren jagain kopi Sudah kok habis, saya mau jalan-jalan juga, Bang. Balik nggak nih? Balik, biarin deh, Bang. Ketemu lagi. Setan lagi. Lagi ngapain, Dan? Makan dong. Sudah seminggu saya belum makan. Pak Ustad, yang dimakan toh setan apanya? Berkahnya, itu yang menyebabkan kita makan penuh dengan hawa nafsu. Penuh dengan keinginan untuk memenuhi seluruh rongga perut dengan makan. Dan kita nggak akan pernah merasa puas atau bahagia. Astagfirullahaladzim. Saya sampai lupa baca doa sebelum makan. Jangan. Ayo teruskan makannya. Ngapain sih pakai baca-baca segala? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, itu kenapa dia muntah-muntah hamil ya? Setan nggak bisa makan makanan yang diawali oleh bismillah. Tobat. Pak Ustadz, sudah seminggu ini perut saya kosong. Sekalinya saya makan tadi, harus dimuntahkan lagi. Karena orang itu sok kepinteran baca bismillah. Makanan yang sudah saya telan rasanya seperti jadi api. Ampun. Sengsara saya ditugaskan di daerah ini. Saya kepengen tobat, Pak Ustadz. Saya kapok jadi setan. Saya mau jadi jin biasa saja. Saya mau jadi jin yang benar. Saya nggak percaya kamu bisa bertobat. Swear, Pak Ustadz. Sumpah. Tan, bagaimana mau tobat? Sama Allah aja lo nggak percaya. Jangan memfitnah ya. Nggak ada setan yang tidak percaya adanya Allah. Itu sih manusia. Gimana setan tidak percaya adanya Allah? Yang melaknat nenek moyang saya Allah sendiri kok. Tapi kenapa lo bikin banyak orang nggak percaya sama Allah? Kan kita lagi cari teman untuk di neraka nanti. Pak Ustadz, saya pengen tobat, Pak Ustadz. Bimbinglah saya, Pak Ustadz. Please, Pak Ustadz, please. Kok dia bisa sholat? Sebelum dilaknat oleh Allah, iblis adalah ahli ibadah. Sudah, Pak Ustadz. Sekarang apa lagi? Puasa mau. Siap. Berzakat. Anjar. Naik haji. Kecil. Bagus. Yang terakhir, bersujudlah di makam Nabi Adam. Apa?
Berjanjilah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sesuatu yang kalian tolak ketika Allah memerintahkan nenek moyangmu. Tak sudi aku. Lebih baik aku sengsara jadi setan daripada harus mengakui nenek moyang kalian. Hah? Kesombongan setan gak pernah hilang. Itu yang menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah. Kelihatannya Pak Haji udah asik nih. Iya. Siapa bilang?